Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, Pak. Siang. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Gusnawati, pendamping dari Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Selamat datang Ibu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan sesi kita modul 7, sesi 12, yaitu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Budi? Iya, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadiran Ibu untuk hadir pada pertemuan kita hari ini. Jadi Bu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kemarin masih paham kah Bu pembelajaran kita kemarin, yaitu cara mencuci tangan? Iya Bu, masih Bu. Dipraktekkan Ibu di rumahnya? Iya, Bu. Iya, Bu. Dipraktekkan sama keluarga-keluarganya? Iya, makan. Ya? Iya, Bu. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini mendukung pemanfaatan jamban sehat. Jadi yang perlu kita pelajari pada hari ini itu pentingnya menggunakan jamban sehat. Kemudian kedua, ciri-ciri jamban sehat. Kemudian ketiga, cara mengakses jamban sehat. Ada yang mau bertanya, Pak, Bu? Apa yang dimaksud jamban sehat Bu? Ada yang bisa jawab? Selain yang lainnya, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu Ese. Jamban sehat kalau menurut saya, Bu, adalah jamban yang memenuhi syarat. Di mana syaratnya yaitu jamban harus nyaman. Yang kedua, air. Yang ketiga, Ya, betul sekali Ibu Ese. Terima kasih banyak. Jadi seperti itu ya Pak Aso, yang namanya jamban sehat. Jadi bapak-bapak, karena Ibu Ese tadi minta izin untuk ke belakang, jadi bapak-bapak, jamban sehat itu dapat manfaat dari jamban sehat itu dapat mencegah diare dan penyakit menular lainnya. Jadi Pak Bu, jadi jamban sehat itu dapat mencegah diare dan penyakit menular lainnya. Apakah bapak-bapak punya jamban di rumah? Tidak ada Bu. Masih pakai jambang umum. Bagaimanakah kondisi daripada jamban yang dipakai di rumah Pak? Langsung di tepi sungai Bu. Aduh, ini dan seperti ini sebenarnya di jamban sehat itu kenapa kita harus belajar tentang jamban sehat, agar Bapak bisa mengerti kegunaan dan manfaat daripada jamban sehat itu. Jadi terima kasih Pak atas pendapatnya. Jadi begini Pak, kita akan untuk selanjutnya kita bagi kelompok ya Pak ya. Ya, Bu. Untuk Pak Aso bersama dengan nanti akan ada Ibu Ese. Ya, Bu. Pak Ditohi itu nanti bersama dengan Pak Umar. Jadi Pak Aso di kelompok 1, Pak Ditohi dengan Pak Umar itu di kelompok 2. Ya, Bu. Jadi silahkan tuliskan manfaat daripada jamban sehat. Menuliskan apa dari hasil diskusi kelompok 1 bisa dibacakan apa manfaat daripada jamban sehat? Bisa Bu. Ya, silakan Pak So. Menurut kelompok 1 Bu, jamban sehat bermanfaat yaitu mengurangi bau di samping rumah Bu. Ya, kemudian apa lagi Pak So? Itu saja Bu, menurut kami Bu.
Oke, kelompok 2. Udara yang jadi segar, Bu. Mm-mm. Terbebas dari bakteri. Ya. Mencegah penularan penyakit. Ya, oke. Jadi untuk terima kasih atas jawabannya, atas pendapatnya, Pak. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi manfaat daripada jamban sehat itu lingkungan lebih sehat, ya Pak ya. Pak Iya, So, Bu, iya, Bu. kemudian kedua bau berkurang. Iya Bu. Seperti disampaikan oleh Pak Aso tadi, tidak menimbulkan bau. Kemudian kesehatan meningkat. Jadi kesehatan meningkat. Kemudian tidak perlu ke ladang, sawah, kebun dan sungai. Jadi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Aso, jambangnya katanya di sungai. Sungai, Bu. Jadi tidak perlu lagi kita ke sungai, di mana air sungai itu biasa warga sekitar memanfaatkannya juga. Selain itu, kedua berbahaya juga Pak Aso kalau ke sungai Ki. Di sungai kan ada namanya buaya Pak Aso. Iya, Bu. Sampai Pak Aso diterka sama buaya. Kami juga buaya darat Bu. Aduh, Pak Aso. Kemudian berikutnya memutuskan penyebaran penyakit seperti yang disampaikan oleh Pak Budi, betul, yang penyakit menular itu. Kemudian terakhir mencegah stunting. Jadi jamban sehat itu juga mencegah daripada stunting. Kemudian jadi pesan untuk pelajaran kita hari ini untuk mempelajari jamban sehat itu yaitu pakailah jambang yang sehat untuk buang air besar atau kecil agar terhindar dari muntaber, mencret sehingga ibu dan bapak dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Selanjutnya saya akan memperlihatkan ibu sebuah gambar dan silakan ibu menilainya sendiri apakah itu termasuk jamban sehat atau bukan. Jadi gambarnya seperti ini Bu. Apakah ini jamban sehat di tepi sungai? Sehat, Bu, bagian sana. Bagaimana? Apakah ini termasuk dalam kriteria jamban sehat yang sesuai dengan yang dipelajari hari ini? Tidak. Ini jamban di tepi sungai, kemudian ini jamban juga, salah satu jamban juga menggunakan kloset, tapi ini tidak bersih. Kemudian ini juga di dalam ruangan, tapi kelihatan tidak bersih ya Bu ya Pak? Ya. Nah, kemudian gambar kedua, ini termasuk jamban sehat atau bagaimana? Masuk. Jadi di sini gambar kedua memperlihatkan contoh jamban sehat ya Bu ya Pak. Di mana di kriteria dalam jamban sehat itu ada atap dengan dinding, ada pintu, kemudian di dalamnya ada kloset yang bersih, lantai keramik, kemudian ada tempat penampungan air, ya. Jadi seperti itu. Jadi kembali saya akan memperlihatkan, menceritakan tentang jamban sehat, kriteria atau ciri-ciri daripada jamban sehat. Pertama, jarak lubang septic tangki berjarak minimal 10 sampai 15 meter dari sumur atau sumber air minum. Kemudian kedua, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus. Kenapa tidak boleh disentuh seperti dengan lalat juga Bu? Karena lalat itu kita ketahui bahwa itu lalat selalu terbang. Kadang dia hinggap di pakaian, hinggap di badan, hinggap di makanan. Nah di situ biasa menimbulkan pada saat kita lalat singgah di makanan itu saat kita konsumsi kita bisa terkena diare atau karena itu tidak sehat ya Pak ya. Kemudian ketiga, lantai kedap air dan atau miring ke arah lubang pembuang hingga tidak ada air kotor yang menggenang. Kemudian keempat, lengkap dengan dinding atau atap pelindung serta cukup penerangan. Jadi harus juga ada lampu supaya kita bisa melihat bahwa jambang ini kelihatan bersih. Kemudian keenam, tersedia air bersih, sabun dan alat pembersih. Jadi harus tersedia air bersih, sabun dan alat pembersih. Kemudian ketujuh, pembersihan lantai jamban secara teratur minimal satu kali seminggu dengan
ketika kotor. Nah, jadi seperti kedelapan, pastikan saluran pembuangan lancar dengan tidak tersumbat. Jadi harus diperhatikan juga apakah airnya saluran airnya tidak tersumbat. Nah, jadi ibu-ibu di sini saya akan bagikan tabel untuk nanti ibu kita akan periksa kita akan kunjungi beberapa jambang kita. Periksa apakah sudah termasuk dalam kriteria jambang sehat. Tabe Pak Umar. Oke, jadi nanti di tabel itu akan menunjukkan bahwa apakah jambang ibu atau bapak termasuk kriteria dalam kriteria sehat. Jadi di situ akan diberikan centang apakah ya atau tidak ya Bu ya. Jadi ketika ibu pulang nanti di rumah, ibu periksa jambang ibu apakah itu termasuk jambang sehat atau tidak. Jadi nanti ini ibu nanti di rumah diceklis ya? Iya, diceklis kalau dia termasuk dalam kriteria yang disebutkan tadi, apakah itu atau yang ada di dalam tabel itu, apakah itu termasuk kriteria jambang sehat. Jadi Bapak Ibu jika tidak memiliki jambang yang sehat sendiri, Bapak dan Ibu dapat menggunakan jambang umum bersama yang sehat yang telah disediakan oleh pemerintah. Jambang umum harus dijaga juga bersama. Jadi Pak So jangan lagi pergi di jambang BAB di pinggir sungai. Iya, Bu. Nanti jika tidak dapat menggunakan jambang sehat sendiri, bisa BAB pada jambang yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian kedua bisa juga mengajukan bantuan. Jadi itu solusinya apa ya Bu? Jadi solusinya bisa juga mengusulkan mengajukan bantuan jambang dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui puskesmas dan desa melalui forum musyawarah desa atau melalui pendamping. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Pertemuan kita saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.